agak sedikit sensitif pertanyaannya, Pak. Apakah pernah ada anak yang putus sekolah di SMA ini? Kalau putus sekolah pernah sih. Faktornya tuh karena apa ya? Faktornya biasanya ekonomi. Menurut Bapak sendiri, pandangan sebagai seorang guru mengenai hal tersebut bagaimana? Ya sebetulnya bisa dihindari sih ya. Cuman memang nanti hal itu dikembalikan lagi ke siswa dan juga keluarganya. Karena biasanya yang datang yang siswa putus sekolah itu biasanya datang dari mereka. Mereka datang ke sekolah dengan dengan keinginan untuk mengundurkan diri gitu, bukan pindah tapi memang benar-benar mengundurkan diri. Alasannya karena sudah tidak ada motivasi buat sekolah, inginnya kerja, karena yaitu tadi faktornya ekonomi. Daripada sekolah tanpa menghasilkan apa-apa, itu lebih baik dia kerja gitu dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan supaya membantu keluarga. Menurut Bapak, ada kaitannya nggak sama peran orang tuanya? Misalkan orang tuanya apakah melarang buat putus sekolah atau malah mendukung? Biasanya sih kalau orang tua selalu dukung anaknya ya ke sekolah, karena di awal-awal masuk itu biasanya yang ingin sekolah itu anaknya gitu. Biasanya yang kasus-kasus putus sekolah itu anaknya ingin sekolah, tapi mungkin awalnya hanya keinginan ya. Ketika sekolah biasanya mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya, biasanya itu yang akan mengubah pola pikir gitu, atau mengubah pandangannya terhadap sekolah biasanya gitu. Berarti faktornya datang dari dirinya sendiri ya? Betul, dan memang lebih banyak sih dari lingkungan. Lingkungannya kalau keluarga sih berangkat maksudnya gini, siswa dari kecil sudah diasuh kan sama orang tua, kalau misalnya yang diasuh sama orang tua. Tapi ketika dia menginjak level mungkin sekitar kelas 5 atau 6 SD ataupun SMP, itu yang lebih mempengaruhi adalah lingkungan. Dari mana, bagaimana siswa tersebut bergaul, di mana, dengan siapa, dan biasanya seperti itu. Ketika lulus SMP ke SMA, biasanya motif mereka masuk ke salah satu SMA itu adalah karena temannya masuk ke situ juga gitu. Atau ketika misalnya masuk ke salah satu tempat karena temannya itu tempat nongkrongnya deket situ gitu. Jadi sebetulnya lingkungan itu lebih dari 50% berpengaruh buat mereka gitu. Dan ada juga yang putus sekolah tuh karena diajak sama teman-temannya, udah kerja aja dengan saya, nah seperti itu gitu. Jadi dan orang tua rata-rata mereka tidak bisa menahan keinginan anaknya untuk putus gitu, karena kan mau dipaksa juga pada akhirnya siswa tuh akhirnya terseret gitu. Terseret itu tetap datang ke sekolah tapi nggak pernah ngerjain tugas, malas-malesan, tidur dan yang lain-lain. Jadi nggak ada motivasi sama sekali gitu. Dan akhirnya ketika mendapati kenyataan bahwa nasibnya di ujung tanduk, ketika nilai-nilainya berantakan semua hampir semua mata pelajaran, maka pada akhirnya siswa tersebut memutuskan bahwa ya sudah, berhenti saja gitu. Toh masih ada kehidupan yang lebih baik setelah sekolah, biasanya seperti itu. Kalau menurut Bapak, tadi kan peran orang tua sudah cukup mendukung kan? Kalau misalkan peran pemerintah tuh udah bagus nggak, udah efisien nggak? Kayak misalkan kan kalau faktor ekonomi ada yang namanya beasiswa atau KIP, itu bagaimana? Intinya sih sebetulnya nggak bisa nyalahin pemerintah juga ya, karena memang kita juga punya keterbatasan gitu. Kemampuan pemerintah ya cuma segitu gitu. Cuman memang pada akhirnya kalaupun misalnya ada usul, ya setidaknya diperbanyak opsi lah. Memang dulu sempat ada salah satu solusi yaitu SMA terbuka, SMA yang mengakomodasi anak-anak yang memang putus sekolah gitu demi mendapatkan pendidikan. Tapi pada akhirnya dengan sistem pendidikan kita yang mengutamakan hasil angka tanpa melihat proses utuhnya, itu pada akhirnya mereka akan sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah gitu, bukan untuk mendapatkan ilmu. Terserah ilmunya mah nggak akan mereka pakai gitu. Jadi yang penting mereka datang, tunaikan kewajibannya sebagai siswa untuk mendapatkan secari kertas ijazah. Setelah itu ya sudah, nggak ada proses yang nempel di mereka gitu. Karena memang sistem pendidikan kita tuh seperti itu sekarang gitu. Kecuali kalau
dengan konsep bahwa mereka menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun tanpa harus dibebani kriteria nilai minimum. Begitu. Yang penting mereka selesaikan pendidikannya, nikmati pendidikannya. Itu prosesnya, nikmati prosesnya. Tanpa ada ketakutan untuk tidak naik kelas. Gitu. Kenapa mereka malas? Karena mereka takut. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa terbebani bahwa saya harus lulus dengan nilai tertentu, saya harus tuntas mata pelajaran ini dengan nilai tertentu. Jadi mereka tuh terbebani. Dan pada akhirnya tekanan-tekanan itu datang, mereka dengan usia yang sedang labil, mereka akan mencari pelarian, distraksi, gitu. Dan ketika distraksinya ada di luar dan nyaman mereka di situ, akhirnya mereka akan menuju ke zona nyaman. Dimana kalau sekolah kan bukan zona nyaman, gitu. Pendidikan itu bukan zona nyaman. Jadi ketika mereka ketika mereka memilih untuk zona nyaman, maka mereka akan stay di situ. Zona nyamannya di mana? Di luar, main, enjoy tanpa tekanan, tanpa harus ada tuntutan tugas lah, tanpa harus ngapalin buat ulangan lah, gitu kan. Jadi mungkin sistem pendidikannya yang harus diubah, gitu, dengan tidak mengutamakan hasil. Kalaupun ada hasil itu hanya sebatas nilai plus, gitu. Kalaupun tidak ya sudah. Lalu bagaimana, lagi-lagi ke pertanyaan tentang orang tua, bagaimana pandangan Bapak sebagai guru melihat orang tua yang malah tidak mengizinkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan dengan alasan untuk menikah saja karena biar melepaskan beban mereka? Mungkin kondisinya setelah lulus SMA mungkin kalian tidak melanjutkan pendidikannya atau apapun itu. Karena kan kalau di sini di SMA itu biasanya mereka memutuskan untuk berhenti sekolah, dan untuk menikah itu biasanya terjadi sesuatu hal gitu yang ya mungkin kalau untuk siswi itu mungkin karena pergaulannya terlalu jauh, begitu pada akhirnya dengan gaya pacaran yang terlalu bebas, sehingga akhirnya terjadi kehamilan. Nah seperti itu, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, meninggalkan sekolah, gitu kan. Padahal sebetulnya harus dilihat dulu gitu, dan kalau terjadi di kelas 12 lihat dulu berapa bulan lagi dan yang lain, selamatkan saja dulu sekolahnya gitu. Setelah itu silakan menikah. Nah kaitannya kalau misalnya dengan melanjutkan pendidikan dari SMA ke perguruan tinggi, dan ketika orang tuanya memutuskan buat sudah tidak usah lanjut ke perguruan tinggi, lebih baik menikah saja, itu kan sebetulnya menikah itu bukan alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan, gitu. Ya silakan saja mau menikah gitu. Kalau melanjut pendidikan ya silakan. Toh perguruan tinggi kan tidak ada larangan harus single ya, kecuali kalau pendidikan dasar kita ada aturan bahwa syarat untuk diterima, syarat untuk menjadi siswa di sekolah itu adalah tidak menikah, gitu, tidak menikah. Kalau di perguruan tinggi kan silakan saja. Jadi kalau buat saya sih menikah bukan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ya. Seperti halnya juga ekonomi, gitu ya, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ya itu datang dari mereka sendiri. Biasanya motivasinya hilang, entah kenapa gitu kan. Banyak sekali faktor-faktor X gitu di luar kan, ataupun dirinya sendiri gitu, dan mereka harus refleks ke diri sendiri, kenapa saya bisa memutuskan untuk berhenti gitu. Dan jadi tadi semua halangan itu bisa dihadapi. Kalau misalkan di tengah-tengah proses persekolahnya, misalnya kelas 11 atau kelas 10, tapi orang tuanya lebih memilih menjodohkan anaknya dibandingkan buat melanjutkan sekolah. Karena kemarin sempat baca berita bahwa ada beberapa pengadilan yang menerima bahwa orang tua meminta cuti kepada sekolah untuk menikahkan anaknya. Itu pandangan Bapak sebagai guru? Setahu saya ya, kalau untuk di sekolah negeri itu aturannya berlaku menyeluruh gitu, dimana siswa itu yang sekolah di sekolah negeri itu tidak boleh menikah gitu. Dan ketika memutuskan untuk cuti untuk menikah berarti mereka sudah putus gitu. Caranya untuk tetap lanjut adalah dengan memutuskan pernikahannya gitu. Jadi kalau di SMA swasta ataupun misalnya di pesantren kayak gimana sih kurang tahu gitu aturannya, karena mungkin kalau sekolah swasta mungkin ada yayasan yang mengeluarkan aturan-aturan tertentu untuk intern ya gitu. Kalau negeri sih setahu saya tidak memperbolehkan gitu. Ketika ada kasus seperti itu, dan kalaupun ada sekolahnya memperbolehkan, biasanya itu tabrak aturan sendiri gitu kan, dengan dalih menyelamatkan siswanya dengan cuti ya sudah tidak bisa. Kalau masalah pertunangan silakan, mau tunangan dari SD juga boleh gitu.
Tapi selesaikan dulu pendidikan dasarnya, pendidikan wajibnya 12 tahun gitu. Atau nggak lama, cuma 12 tahun gitu pendidikan wajibnya. Setelah itu silakan mau menikah juga gitu. Toh apapun yang keputusan yang diambil oleh siswa kita akan selalu dukung gitu, selama itu berdampak positif buat mereka gitu. Terus apa kan kalau anak-anak kan biasanya suka kehilangan motivasinya untuk belajar kan, itu yang menjadi faktor juga buat anak itu sekolah. Nah sebagai guru apa motivasi yang bapak berikan atau dorongan apa selain bapak mungkin guru-guru yang lain, bapak perannya harus seperti apa dan bagaimana? Kalau saya sih di kelas mungkin tiap orang beda ya gayanya gitu. Setiap guru punya gayanya masing-masing untuk memotivasi seperti apa. Kalau untuk saya sih saya mengajar bahasa Inggris, dimana tuntutannya sendiri sebetulnya kalau buat saya kan karena kita terkendala dengan bahasa dan itu dipakai sehari-hari, itu kalau buat saya adalah pembelajaran sepanjang hayat gitu. Jadi buat saya nggak ada tuntutan untuk menguasai satu kompetensi dasar tertentu, satu materi tertentu harus diselesaikan di satu waktu gitu. Saya tidak menuntut mereka untuk menyelesaikan kayak gitu, bahwa ini tuh belajar. Belajar itu kapan waktunya belajar adalah ketika mereka membuka mata sampai mereka menutup mata dan berhenti bernapas. Maka berakhir juga perjalanan belajarnya gitu kan, sampai mati. Makanya disebutnya long live learning gitu. Nah, cara memotivasinya adalah yaitu tadi, nikmati saja prosesnya gitu, dan selalu percaya kalau saya gitu, tugas saya tuh sebetulnya bukan untuk membuat siswa saya pintar, tapi tugas saya adalah percaya sama siswa saya bahwa mereka akan bisa. Kapan? Itu terserah mereka gitu. Ada yang bisanya sekarang, silakan. Ada yang bisanya minggu depan, bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun lagi, so what gitu. Yang penting mereka bisa gitu. Dan buat saya pribadi ketika waktunya itu tiba, maka positifnya ada di saya bahwa pelajaran saya berhasil gitu. Memang nggak sekarang, memang nggak dengan saya belajarnya, dengan yang lain, tapi kan mereka bisa gitu. Dan pada akhirnya misalnya dari 10 materi yang saya kasih, 1 materi yang diingat itu akan sudah lebih dari cukup untuk saya untuk membuat ibaratnya usaha saya berhasil. Kenapa? Karena kita tuh bukan sales harus dikejar target, enggak gitu. 10 materi harus 10 dan mereka harus bisa semua. Mereka bukan robot kan? Mereka tuh manusia gitu. Nggak bisa dijijelin program-program kayak gitu. Dijijelin memorinya tuh memang banyak kapasitas otak manusia tuh, tapi somehow itu butuh sesuatu untuk unlock memorinya itu, dan semuanya itu ada waktunya. Jadi saya percaya bahwa ketika waktunya tiba, maka dia pasti dapat. Jadi kita hanya menjalankan saja. Mereka harus tahu materinya. Terserah mereka mau paham mau enggak, tapi suatu saat mereka pasti bisa. Saya percaya itu gitu. Jadi dan di situ saya memotivasi siswa-siswa saya untuk terus belajar dengan tidak membebani mereka harus tuntas sekian, tapi kerjakanlah tugas mereka sebagai siswa. Datang ke sekolah, nikmati pelajarannya, perhatikan gurunya, respect satu sama yang lain, selesai, have fun gitu. Mungkin dari saya selesai, ada tambahan dari rekan saya misalnya. Untuk peran sekolah dalam berkontribusi untuk masyarakat agar mengajak anak-anak agar nggak putus sekolah itu gimana Pak? Kita kan punya bimbingan dan konseling ya gitu. Biasanya ketika anak itu sudah dalam fase kritis gitu, maksudnya itu sudah ada di ujung tanduk gitu, biasanya BK yang bergerak gitu. Kita juga nggak mau ibaratnya memutus masa depan orang. Satu sisi kita dituntut oleh pemerintah bahwa kriteria kenaikan itu dengan harus begini. Satu sisi juga kita melihat bahwa kehidupan mereka di rumah itu mungkin perlu perhatian. Mereka itu sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah support gitu, pendidikannya, bukan untuk dituntut gitu. Dan itu yang berperan pertama kali adalah tentu saja wali kelas. Wali kelas itu yang selalu home visit, dan itu sudah ada, semua sekolah itu punya program seperti itu. Tupoksi wali kelas itu seperti itu. Sekolah punya peran buat mendorong siswa-siswanya agar punya motivasi di sekolah juga. Jadi hanya motivasi eksternal saja.
ya pastinya kan kita sebatas ini hanya dibatasi oleh motivasi. Kita nggak mungkin memberikan subsidi, bantuan dan yang lain-lain gitu kan. Kalau di swasta mungkin ada yang namanya pembebasan SPP. Kalau kita di negeri kan karena mereka tidak dipungut biaya sepeser pun kan kita mau ngasih apa gitu, masa kita kasih uang kan enggak. Nah, cuman kita tawarkan juga kayak semacam ayo ikut kegiatan gimana itu akan membuat mereka itu teraktualisasi dirinya gitu kan, seperti ikut ekskul, ikut lomba dan yang lain-lain. Mungkin mereka bisa sekolah karena ekskul, nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka tidak putus sekolah aja dulu. Toh ekskul juga sifatnya positif. Gitu. Itu saja Pak. Oh. Dari Saya ada pertanyaan satu lagi. Kan tadi menyinggung bahwa ekskul bisa bikin anak motivasi buat sekolah kan. Tapi pada kenyataannya anak buat datang ke sekolah buat belajar aja itu menjadi malas. Itu tanggapannya. Kita belum pernah menemukannya gara-gara ekskul anak jadi malas ke sekolah. Tapi kalau anak skipping kelas karena ekskul sering gitu. Setidaknya dari hal negatif itu, positifnya kayak gini. Yang penting mereka datang ke sekolah. Datang aja, aktivitas kita lihat gitu, kita pantau ada gitu. Orang tua nggak perlu khawatir mereka kemana dan yang lain-lain. Mereka ada di sekolah. Mereka mengerjakan kegiatan yang ekskul gitu, meskipun itu di jam pelajaran. Ya bolos gitu di mata pelajaran tertentu untuk kerjain misalnya ada project ekskul dan yang lain-lain. Ya ada masalah, anaknya di sekolah daripada di luar mungkin dengan teman-teman yang nggak jelas gitu. Setidaknya mereka ada di sini sampai waktunya selesai dan mereka pulang ke rumah dan itu terpantau. Oh iya, anaknya berangkat dari rumah nyampe ke sekolah dan pulang dari sekolah nyampe ke rumah gitu. That's it gitu. Karena kan itu proses pendidikan, nggak harus. Pendidikan itu bukan berarti nilai, bukan berarti harus mentaati dari aturan A sampai Z enggak gitu. Tetapi pendidikan itu kan mengakomodasi mereka buat menjalani salah satu fase hidup gitu. Itu aja gitu. Apapun bentuknya selama itu mendidik, kerjain aja. Pertanyaan terakhir, solusi apa yang menurut Bapak sangat efektif tapi bukan pandangan Bapak sebagai guru ya, sebagai biasa general. Kalau saya jadi orang awam gitu. Iya, solusi apa yang sangat efektif buat mengurangi angka kenaikan anak putus sekolah di Indonesia? Oke. Kalau saya orang awam gitu kan, ya maka pastinya saya juga akan berharap pemerintah itu tidak terlalu membebani mereka dengan pelajaran. Contoh, kita tuh di sini ada 15 mata pelajaran yang harus mereka garap dan mereka tuh harus tuntas dengan nilai tertentu. Gitu kan. Untuk beberapa guru ada yang strict, ada yang ketat gitu, bahwa mereka harus bisa mencapai level tertentu di situ. Tapi ada beberapa guru juga yang loose gitu ya, yang udahlah gitu kan, kasihan. Jadi ngasih nilainya itu sebatas kasihan. Tanpa ada proses apapun mereka tuntaskan gitu. Kasih nilainya itu kayak giveaway gitu. Nggak ada proses sama sekali, giveaway aja gitu. Bahkan giveaway aja kan harus ada proses ya gitu, tapi ini kayak nilai sedekah aja gitu. Ada juga guru yang memang lebih ke oh ya sudah nikmatin aja proses dan yang lain-lain, nilai menggampang bisa ngikutin. Kalau saya orang awam, supaya mereka nggak putus sekolah, ya sekolah ibaratnya buatlah sekolah itu menjadi penting gitu. Kalau sekarang tuh nggak penting, kenapa? Karena pemerintah sendiri kurang mendukung sekolah. Kurang mendukung sekolahnya dilihat dari apa? Dilihatnya dari simpel deh. Ketika ada salah satu prestasi sekolah itu mereka nggak highlight. Highlightnya hanya di kalangan tertentu. Oke lah dengan presiden, iya, hanya sebatas itu doang. Medianya nggak ada apa. Terus mereka kurang paradigma tentang pentingnya pendidikan dan sekolah itu nggak ada. Sedangkan kita tuh perlu yang namanya propaganda gitu kan, cuci otaknya anak-anak itu supaya sekolah itu penting, terus dicuci otaknya. Itu yang ditanemin dari kecil bahwa sekolah itu penting dan pada akhirnya ketika mereka itu banyak berbondong-bondong ke sekolah, nah baru sesupil sekolahnya itu dengan cara apa? Dengan pendidikan karakter. Itu karakter aja dulu, karakter bangsa gitu. Jangan berharap mereka pintar karena sekolah sekarang bukan untuk membuat siswa pintar. Kalau mau pintar nonton YouTube aja sekarang. Gitu, beres.
gitu kan. Anak-anak banyak yang pintar nonton YouTube. Sekolah itu tempatnya apa? Tempatnya pendidikan karakter. Karena mindset itu gitu kan, saya orang tua ngelihat gitu anak-anak saya pada kalau ngerjain PR itu buka gadget, buka YouTube, gimana cara menyelesaikan masalah, kan pasti mikir ngapain capek sekolah hanya untuk anak saya pintar kan gitu. Udah belajar aja dari YouTube. Jadi sekolah supaya apa? Supaya hanya secari kertas aja, supaya dapat ijazah lulus SMA lanjut ke pendidikan berikutnya. And then. Dan pada akhirnya saya juga mikir, buang duit gitu kan. Toh kebanyakan juga lulusan SMA jadi apa? Jadi wirausaha, jadi wira swasta. Maksudnya dia jadi entrepreneur gitu kan. Dia punya usaha sendiri, nggak perlu kerja kantoran, dia tidak memerlukan ijazah, nah kan kayak gitu. Dan pada akhirnya ya udah nggak usah sekolah. Dan juga banyak sekali paradigma kayak stereotip yang lain kayak apa, Bob Sadino, tokoh-tokoh yang sukses dengan putus sekolah gitu kan. Tapi kan mereka sumbu pendek gitu, mereka tidak melihat the whole case, the whole picture itu mereka nggak paham gitu. Bob Sadino putus sekolah, ya oke lah putus sekolah, tapi kan putus sekolahnya bukan karena lingkungan yang jelek gitu. Dia berpikir bahwa ya sekolah mungkin hanya buang-buang waktu, ataupun misalnya dia ingin skipping gitu, dia ingin memperpendek waktunya gitu. Kayak Mark Zuckerberg kayak gitu, kuliahnya nggak beres. Bill Gates kuliahnya nggak beres, dan yang toh mereka sukses. Jadi dan juga banyak sekali acara di YouTube yang bilang bahwa sekolah itu nggak penting, sekolah itu gitu. Mereka beranggapan bahwa untuk menjadi pintar itu tanpa sekolah, dan sekolah itu untuk membuat jadi pintar. Diganti gitu. Jangan kolot, pemerintah itu nggak boleh kolot. Yang namanya pendidikan itu dinamis, berubah gitu. Sekarang sekolah ya anak-anak pintar bukan karena kita, bukan karena guru lagi. Kalau saya dulu pintar memang jasa guru saya gitu. Saya bisa kayak gini karena memang guru saya ngajarin. Kalau sekarang anak-anak sukses masuk ITB, UNPAD dan yang lain-lain, bukan karena guru. Mereka nggak bisa karena mereka sendiri. Jangan ngomong lebih pintar daripada gurunya sekarang. Terus tugas kita apa? Mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Memberikan karakter ketika lulus dari sekolah. Ujian hidup tuh bukan cuma ini loh. Masih ada tantangan luar tuh lebih berat lagi, dan kita siapin mereka. Gitu supaya mentalnya benar. Supaya kepintarannya bisa dipakai ke hal-hal yang positif. Gitu, dan itu yang harus pemerintah lakukan. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu. Ini namanya siapa? Muhammad Ramdan Budiman. Oke, dari kelas 12 IPA 6. ya. Di sini aku mau nanya-nanya tentang pandangan kamu mengenai anak-anak putus sekolah. Gimana sih pandangannya? Menurut saya ya kayak gimana ya, sayang gitu. Masa depannya kan masih panjang kan, masih bisa buat kerja, nyari kerja, atau buat naikin derajat keluarga juga. Terus menurut kamu kedepannya korban anak putus sekolah ini bakalan lumpuh nggak masa depannya tanpa pendidikan? Ya bisa jadi lumpuh, tapi kalau orang tersebut ada kemauan buat berkembang lah ya, itu bisa aja jadi misal wira swasta atau apa. Berarti kesempatan di depan banyak. Ya banyak kalau ada kemauan. Ya. Terus terakhir deh, solusi apa sih atau kontribusi apa yang bakal kamu lakuin buat ngajak anak-anak putus sekolah biar sekolah lagi? Sosialisasi kan atau apa? Sosialisasi sih, diberi pengetahuan. Jadi bukan kesuksesan itu bukan dari asal kita kuliah gitu harus sekolah, enggak, asal ada kita kemauan kita buat sukses bisa aja. Gitu aja. Terima kasih ya. Ya sama-sama.